Assalamualaikum sahabat cerita. Semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih yang selalu mengikuti channel ini. Sahabat cerita, kali ini saya akan bercerita tentang Nabi Khidir. Nabi Khidir adalah salah satu nabi yang diceritakan dalam Al-Quran, meskipun beliau bukan salah satu dari 25 nabi yang wajib orang Islam ketahui. Nabi Khidir diberi nama Nabi Khidir karena berasal dari kata Al-Hidr yang berarti hijau. Konon Nabi Khidir selalu memakai baju berwarna hijau. Ada yang mengisahkan pula bahwa Nabi Khidir itu adalah sesosok nabi yang bisa membuat segala sesuatu menjadi hijau. Contohnya, ketika Nabi Khidir duduk di atas ranting daun yang kering, maka ranting daun itu terus berubah menjadi hijau. Ketika Nabi Khidir duduk di rerumputan yang kering, maka rerumputan itu pun menjadi hijau. Ketika Nabi Khidir berada di daerah yang tandus, maka ketika Nabi Khidir pergi dari daerah tersebut menjadi subur. Itulah salah satu kelebihan Nabi Khidir. Selain memiliki kelebihan tersebut, Nabi Khidir juga mempunyai kesabaran yang sangat luar biasa. Selain memiliki kesabaran yang sangat luar biasa nih, Nabi Khidir juga memiliki ilmu yang sangat tinggi. Namun ilmunya datang langsung dari Allah. Istilahnya yaitu ilmu laduni. Jadi Nabi Khidir tidak punya guru. Sampai-sampai nih, Nabi Musa ingin sekali berguru kepada Nabi Khidir. Karena kehendak Allah, dipertemukanlah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Kemudian Nabi Musa memohon kepada Nabi Khidir, "Hai Nabi Khidir, jadikanlah aku muridmu." Nabi Khidir pun menjawab, "Apakah benar kau sanggup menjadi muridku? Karena kalau menjadi muridku itu harus super sabar." "Ya, saya akan mencoba. Kalau kamu pengen menjadi murid aku, syaratnya adalah kamu selalu mengikuti aku kemanapun aku berada. Dan yang perlu dicamkan adalah kamu, hai Musa, tidak boleh tanya satupun tentang segala sesuatu yang tidak mesti saya jawab." "Baiklah, tapi kalau engkau ternyata melanggar tantangan ini sebanyak 3 kali, artinya kamu gagal menjadi muridku." Oke, akhirnya Nabi Musa pun menyanggupi syarat Nabi Khidir, maka diikutilah Nabi Khidir kemanapun Nabi Khidir pergi. Ketika sampai di sebuah lautan nih, Nabi Khidir menumpang kapal seorang nelayan yang sangat miskin. Diikuti Nabi Musa, kemudian setelah sampai pada tujuannya, Nabi Khidir pun lantas melubangi kapal tersebut. Otomatis Nabi Musa itu kepo, ingin tahu, "Nabi Khidir, kenapa? Ini kan punya nelayan tadi, kenapa perahunya ini dilubangi?" "Kamu masih ingat akan janjimu? Kamu nggak boleh tanya tentang apapun tentang yang aku lakukan." "Oh iya, minta maaf." Perjalanan dilanjutkan ketika itu di sebuah desa. Di situ semua penduduknya sangat-sangat menolak kehadiran Nabi Khidir. Terlebih-lebih menerima dakwahnya Nabi Khidir tidak sama sekali. Sehingga Nabi Musa pun ikut bersedih, kenapa semua warga di sini kok tidak mau menerima dakwahnya Nabi Khidir ya? Namun ada suatu kejadian, salah satu rumah penduduk daerah tersebut itu kan rusak.
Malahan Nabi Khidir nih mau memperbaikinya. Terus diperbaiki dari awal sampai akhir, dari jelek menjadi bagus. Kemudian Nabi Musa pun tanya, Nabi Khidir, penduduk sini kan sudah tidak menerima kamu dan tidak berbuat baik pada kamu. Mengapa kamu capek-capek memperbaiki rumahnya? Nabi Musa, ingat, ini pertanyaan yang kedua yang seharusnya tidak kau tanyakan. Oh ya, maaf, saya lupa. Itulah perjalanan Nabi Khidir dan Nabi Musa di sebuah kampung. Kemudian Nabi Khidir melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan Nabi Khidir menemui seorang anak kecil. Tanpa sebab, tanpa alasan, Nabi Khidir langsung membunuh anak kecil itu. Nabi Musa pun tanya lagi, Nabi Khidir, kenapa anak kecil yang tidak tahu apa-apa kamu bunuh? Nah, Nabi Musa, kamu sudah 3 kali memberi pertanyaan yang seharusnya tidak perlu dipertanyakan. Akhirnya Nabi Musa pun gagal menjadi murid Nabi Khidir. Namun meskipun begitu, Nabi Khidir tetap menjelaskan bahwasanya ada tujuan-tujuan khusus. Ketika pertanyaan pertama, mengapa Nabi Khidir melobangi kapal milik nelayan miskin? Karena kalau tidak dilobangi, kapal milik nelayan miskin itu tadi akan disita oleh saudagar kaya yang hobinya menyita kapal milik si nelayan miskin. Karena sudah rusak, maka kapal itu tidak jadi diminta, tapi bisa diperbaiki. Hikmah yang kedua, ketika Nabi Khidir memperbaiki sebuah rumah di sebuah desa yang semua warganya menolak kehadiran Nabi Khidir, itu adalah rumah seorang yatim piatu yang di dalam rumah itu terdapat harta benda yang peninggalan orang tuanya. Kalau tidak diperbaiki, rumah itu akan roboh dan akan kelihatan harta benda itu. Dan ada kemungkinan harta bendanya disalahgunakan oleh penduduk orang sekitar. Terus yang terakhir nih, anak kecil yang saya bunuh tadi itu sebenarnya memang dia anak dari orang yang beriman, bapak ibunya semua soleh dan soleha. Namun besarnya anak kecil ini nih akan merubah keimanan orang tuanya. Jadi mendingan aku bunuh, terus nanti orang tua tadi akan memiliki ganti yang lebih soleha, yang lebih baik, yang mendukung iman dari orang tua ini. Oh, ternyata begitu. Saya tidak tahu, Nabi Khidir. Berarti engkau gagal jadi muridku ya, Nabi Musa. Nabi Musa pun akhirnya menerima karena dia melanggar peraturan syarat untuk menjadi murid Nabi Khidir. Sahabat cerita, di sisi lain Nabi Khidir nih pernah bermimpi disuruh untuk berlari sekencang-kencangnya pergi ke arah barat. Kemudian dia menemukan sebuah bukit. Kemudian dia menemukan emas. Kemudian dia menemukan burung. Selalu mimpi seperti itu. Dan dalam mimpi itu ada sebuah nasihat. Hai Nabi Khidir, bila mana engkau menemukan sesuatu pertama kali, maka makanlah. Bila engkau menemukan sesuatu yang kedua kali, maka simpanlah. Bila engkau menemukan sesuatu yang ketiga kali, maka terimalah. Bila engkau menerima sesuatu yang keempat kali, maka bantulah. Dan yang terakhir, bila engkau menemukan sesuatu, maka tinggalkanlah.
Jadi ada 5 nasihat nih, nasihat dalam mimpinya Nabi Khidir. Kemudian ketika Nabi Khidir terbangun, dia teringat mimpinya. Oh, sekarang saya berarti akan mempraktekkan mimpi saya tadi. Saya sekarang harus berjalan ke arah barat sekencang mungkin. Kemudian Nabi Khidir pun berlari ke arah barat. Ternyata yang dia temukan pertama kali adalah sebuah bukit. Oh iya, ini adalah sebuah bukit seperti yang ada saya mimpi tadi. Tapi perintahnya tadi ketika aku menemukan bukit ini disuruh makan. Padahal bukit ini kan sangat besar. Bagaimana ya? Ya, aku akan mendekati bukit itu dan aku akan memakannya. Kemudian ketika Nabi Khidir mencoba memakan si bukit tadi, nih bukit tadi perlahan mengecil sampai kecil sekali sehingga menyerupai sebuah kue dan dia juga makan dan rasanya pun enak dan manis seperti kue. Terus yang kedua, dia melanjutkan perjalanannya nih. Dia menemukan semangkuk emas. Oh, ini penemuan yang kedua nih. Dari mimpiku tadi, aku harus menyimpannya. Oke lah, emas ini akan saya simpan ke dalam tanah. Kemudian Nabi Khidir pun menggali tanah tersebut. Sesudah dipendam, disimpan di dalam tanah, ternyata mangkuk yang berisi emas tadi muncul. Dan itu berkali-kali. Duh, maksudnya bagaimana sih ini? Sudah saya simpan keluar terus, akhirnya dibiarkanlah mangkuk itu. Dia langsung melanjutkan perjalanannya. Ketika melanjutkan perjalanannya, tiba-tiba ada seekor burung kecil meminta tolong. Tolong Nabi Khidir, tolong lindungi saya. Saya akan dimakan oleh elang. Ini adalah benda yang ketiga yang saya ketemui. Berarti dia minta pertolongan, berarti harus saya terima. Oh baiklah, sini, berlindung di dalam jubahku. Kemudian Nabi Khidir pun menerima keadaan si burung tadi yang minta perlindungan. Datanglah si elang yang besar yang mempertanyakan kepada Nabi Khidir. Nabi Khidir, kamu tahu nggak? Ada burung kecil yang terbang tadi di sini. Aku sangat lapar nih. Kalau aku nggak makan burung itu, aku akan sangat kelaparan. Tolonglah tunjukkan bila kau tahu. Aduh, ini nih. Ternyata benda yang keempat juga meminta pertolongan bahwa dia itu dalam keadaan yang sangat lapar. Aduh, bagaimana nih? Antara dia melindungi burung yang kecil dan menolong menolong burung elang yang sedang kelaparan. Terus akhirnya udah kayak gini saja. Daripada bingung-bingung ya, ayo burung kita musyawarah. Kita adakan kesepakatan nih biar enak semuanya. Burung kecil, biar kamu tidak mati, kamu tetap bisa hidup tapi kamu bisa terbang nih. Saya minta deh satu pahamu sebagian ya, kamu dijamin tidak mati. Tolong dikasihkan ke elang yang sedang kelaparan. Dan elang, kamu makanlah sebagian paha dari burung kecil ini, dijamin kamu akan tetap kenyang. Oke, baiklah. Ini berarti akhirnya burung kecil pun bisa terbang dan dengan sehat meskipun kehilangan satu paha dan kakinya, dan si burung elang pun akhirnya tidak kelaparan. Yang terakhir nih, Nabi Khidir bertemu dengan sebuah bau yang sangat menyengat. Terus Nabi Khidir teringat, ternyata bau ini adalah benda yang terakhir yang dia temukan. Berarti saya harus meninggalkannya. Sahabat cerita, adapun hikmah dari benda-benda yang ditemukan Nabi Khidir ini nih, ada mengandung hikmah. Yang pertama adalah ketika Nabi Khidir menemukan sebuah bukit, ini diibaratkan ketika kita sedang marah besar, nah kita itu disuruh menyimpannya dalam hati, nggak usah diungkapkan deh.
Kita menyimpannya dalam hati, diterima dengan istighfar. Insya Allah dengan begitu rasa marah itu akan hilang dan kita akan merasa tenang. Yang kedua, ketika kita menemukan emas terus disimpan, itu artinya apa? Kebaikan itu tidak perlu diomong-omongkan, tidak perlu dikabar-kabarkan. Karena apa? Kebaikan itu akan muncul sendirinya ke permukaan tanpa kita omongkan. Pasti orang tahu akan mengetahui tentang kebaikan kita. Terus yang ketiga, burung kecil datang. Itu artinya adalah setiap orang yang meminta bantuan ke kita semaksimal mungkin nih kita bantu, termasuk burung erang tadi yang sangat kelaparan. Kita bantu semaksimal semampu kita. Terus yang terakhir nih, bau yang sangat menyengat, itu artinya harus kita tinggalkan. Artinya kita tidak boleh nih, khususnya bagi para ibu-ibu ya, tidak boleh membicarakan tentang kekurangan orang lain, tentang aib orang lain. Ketika kita sudah ngegosip nih, maka kita harus segera meninggalkan tempat itu. Mungkin itu hikmah yang kita ambil dari cerita Nabi Khidir. Ingat, yang belum subscribe silahkan subscribe, yang sudah subscribe silahkan like agar video terus berkembang. Silahkan tulis di kolom komentar request cerita selanjutnya. Wassalamualaikum.